Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana dengan NIM 20080560112 dari kelas PM2A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Semarang. Saya di sini akan menyampaikan 5 ayat Al-Quran terkait dengan pendidikan serta 5 hadis Nabi terkait dengan pendidikan guna memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Langsung saja untuk 5 ayat Al-Quran terkait dengan pendidikan. Yang pertama ada pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 tersebut terkandung nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, setiap orang yang beriman wajib hukumnya menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kemudian yang kedua, hendaknya dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu seperti kita juga. Sebab Allah juga memudahkan kita baik di dunia dan akhirat bagi siapa yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beriman dan berilmu berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman atau hanya berilmu saja. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengetahui apa yang diperbuat maupun yang ada di dalam hati hambanya. Kemudian yang kedua ada pada surat Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 43 tersebut adalah yang pertama, hakikat perumpamaan bagi manusia itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Orang yang perasaannya kasar karena ilmunya memang tidak ada, perumpamaan itu tidak akan dapat dipahaminya. Sebaliknya, orang yang berilmu akan bertambah tinggi pengetahuannya dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuan hidup hanya untuk Allah semata. Semua yang kita perbuat dan kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Karena semua apa yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada pada Quran Surat Al-Qasas ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal ladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqqaha illas sabirun, yang artinya, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang bersabar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 80 ini, yang pertama adalah orang-orang yang berilmu akan memahami tentang sebuah kebajikan dan kesabaran yang akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanpa adanya ilmu yang dimiliki, seseorang tidak akan paham hakikat akan kesabaran yang sesungguhnya. Yang keempat, ada pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 ini adalah yang pertama, pada masa itu Nabi Musa
hendak memohon kepada Nabi Khidir untuk dijadikan kepada muridnya, karena pada masa itu Nabi Musa merasa bahwa dirinya tuh lebih bodoh daripada Nabi Khidir, sehingga hal itu menjadikan dia tidak patah semangat untuk menggali ilmu lebih lanjut dari Nabi Khidir. Dan Nabi Musa mengakui bahwa tidak semua ilmu Allah itu dimiliki olehnya. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh putus asa dalam menuntut ilmu, dan kita tidak boleh malu atau merasa minder untuk meminta pengajaran dari orang lain, atau ingin berbagi ilmu dengan orang lain. Kemudian yang kelima, ada pada Quran Surat Toha ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu, wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah yang pertama, maha besar luas ilmunya. Dengan ilmunya, dia mengatur segala sesuatu dan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kepentingan makhluknya, tidak terkecuali peraturan-peraturan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Kemudian, apabila kita saat membaca Al-Quran, hendaknya kita tidak membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, serta tidak pernah berhenti untuk menggali potensi dalam membaca Al-Quran, serta memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. 5 hadis Nabi terkait dengan pendidikan. Yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah pentingnya pendidikan bagi kehidupan kita, bagi kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga apabila kita menginginkan kebahagiaan, entah itu kita menginginkan kebahagiaan di dunia saja, atau di akhirat saja, atau keduanya, maka itu tidak lepas dari yang namanya menuntut ilmu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa urgensi menuntut ilmu itu sangat penting, sangat kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis dari riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah terkait menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua orang, sehingga sejak kita lahir sampai kita di liang lahat, kita dituntut untuk menuntut ilmu gitu. Jadi berapapun usia kita, kita tidak boleh lepas dari yang namanya menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban dan suatu ibadah bagi kita. Kemudian yang ketiga, ada hadis dari riwayat Muslim yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim ini adalah, sebagai penuntut ilmu, maka kita harus meluruskan niat dan tujuan kita sepenuhnya. Kita harus meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu hanya karena Allah. Karena di balik niat yang tulus untuk menuntut ilmu, Allah ada jaminan berupa surga yang telah Allah janjikan. Kemudian yang keempat, ada hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yatbahi lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmi.
yang artinya tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu itu mendiamkan ilmunya. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah yang pertama, sebagai makhluk sosial hendaknya kita saling bertukar pikiran, saling membagi ilmu, pengetahuan yang dimiliki satu sama lain. Kemudian yang kedua, tidak enggan dalam menuntut ilmu kepada siapapun, baik itu yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Kemudian yang kelima, ada hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man nahala walidu waladam min nahlil afdola min adabin hasan, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis riwayat Al-Hakim ini adalah kita sebagai calon pendidik, maupun itu guru maupun orang tua, sudah sepatutnya kita menghadirkan pendidikan yang baik untuk anak didik kita.